Selamat pagi kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama saya Davin Purnama. Di video kali ini saya akan membahas tentang 5 eksperimen yang bisa kita lakukan di rumah. Tentunya dengan bahan-bahan yang sederhana ya. Bisa kita temukan di dapur tentunya. Kita bisa minta kepada emak untuk bahan-bahannya sendiri. Gampang sekali. Ini juga bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Itu. Yang punya anak di rumah bisa mengajak main mereka dengan menggunakan eksperimen ini. Mereka akan bertanya dan kita tinggal menjelaskan. Kalau kita lupa, gampang. Kita bisa searching di web apa sih penjelasannya gitu. Sama cara-caranya juga ada. Jadi kita bisa menjelaskan ke orang lain dengan enak gitu. Kalau kita nggak tahu ya, mungkin kalau kita sudah tahu ya langsung kita jelaskan seperti itu. Oke, tanpa lama-lama kita akan bahas satu persatu eksperimen kali ini. Let's go. Oke, untuk percobaan eksperimen yang pertama adalah pensil bengkok. Di sini bahan-bahannya adalah gelas yang udah diisi air biasa. Kita taruh di sini ya. Lalu kita menggunakan pensil. Bisa pensil apa aja. Kita taruh di sini. Oke. Percobaan ini bisa dikatakan sangat sederhana ya. Tapi bisa membuat kita paham akan pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung kita praktekkan. Ini sangat gampang dan mudah, bisa dilakukan di rumah. Untuk melatih kecerdasan anak juga bisa ini dilakukan di rumah. Pertama-tama kita masukkan pensil ke dalam gelas yang terisi air. Bisa kita lihat di sini. Pensilnya bengkok ya, seperti patah. Kenapa bisa seperti ini? Percobaan ini menunjukkan adanya pembiasan cahaya pada medium yang berbeda. Bagian pensil yang berada di dalam air berbeda medium dengan bagian yang tidak terendam air. Nah, seperti itu penjelasannya. Untuk kita bisa mengetahui kenapa sih pensilnya ini bisa bengkok. Ini karena ada pembiasan cahaya, teman-teman. Oke. Untuk eksperimen yang kedua adalah membuat telur berdiri tegak di atas permukaan yang datar. Oke. Untuk bahan-bahannya tentu sendiri adalah telur dan garam dapur seperti ini. Garam dan telur. Coba kita berdirikan telur ini tanpa menggunakan garam terlebih dahulu. Ini ya. Mungkin teman-teman bisa lihat susah untuk berdiri ya, teman-teman, telurnya. Susah sekali. Walaupun permukaannya ini datar ya, tidak miring. Oke. Tidak bisa. Lalu kita mencoba eksperimen dengan menggunakan garam. Kita ambil garam, kita letakkan di meja ini. Saya menggunakan 2 jimpit ya di sini ya. Terus kita coba letakkan telur ini di atas garam. Pelan-pelan, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Telur yang tadinya diberdirikan jatuh sekarang bisa berdiri tegak.
kalian bisa tahu ini berdiri tegak tanpa jatuh. Penjelasannya adalah berkaitan dengan titik berat benda. Setiap benda memiliki titik berat. Sebenarnya telur tanpa bantuan alat apapun dapat berdiri asalkan ditaruh di titik berat yang tepat. Dengan menambahkan garam di bawahnya, permukaan telur, titik berat yang tadinya sempit akan tersebar merata di permukaan bawah telur sehingga telur dapat berdiri. Nah, gitu teman-teman penjelasannya. Jadi ini bukan magic ya. Saya sendiri tidak bisa sulap gitu. Jadi ini emang real eksperimen itu yang ada di pelajaran juga sih. Oke, lanjut eksperimen yang ketiga, yaitu mencampur minyak dan air. Biasanya air dan minyak itu tidak bisa menyatu ya, karena saling berlawanan gitu. Kita akan coba mencampur air dengan minyak ya. Oke, bahan-bahannya yang pertama mungkin ya air yang udah ada di botol seperti ini. Mungkin kalian biasa tambahkan full atau setengah, kalau saya setengah aja biar gampang lihatnya. Yang kedua adalah minyak, dikit saja, sudah saya tuang di tutup botol ini. Terus yang ketiga adalah warna makanan. Lalu cara yang pertama adalah kita masukkan minyak terlebih dahulu di dalam air. Kita tuangkan di sini. Kita tuangkan, lalu kita tambahkan sedikit pewarna. Oke, seperti ini ya. Lalu kita tutup botolnya, kita shake. Kalian bisa lihat sendiri, airnya nyampur dengan minyak ya. Tapi di sini tetap masih ada minyak sedikit karena mungkin ya udah takdirnya ya berlawanan, tidak bisa menyatu gitu. Seperti aku dan dia. Waduh. Oke, untuk penjelasannya adalah air sering dicampur dengan cairan lain untuk membentuk larutan. Molekul air sangat tertarik satu sama lain. Sama halnya bagi minyak, karena mereka lebih tertarik pada molekul mereka sendiri. Inilah yang membuat mereka tidak menyatu. Mereka terpisah dan minyak mengapung di atas air karena memiliki kepadatan yang lebih rendah. Satu-satunya penyatu minyak dan air adalah sabun atau deterjen. Deterjen tertarik pada air dan minyak untuk sangat tertarik satu sama lain. Satu-satunya penyatu minyak dan air adalah sabun atau deterjen. Deterjen tertarik pada air dan minyak untuk membantu mereka menyatu dan membentuk suatu yang disebut emulsi. Ini sangat berguna saat mencuci piring berminyak. Nah, itu tadi teman-teman, eksperimen mencampur minyak dan air serta penjelasannya. Oke, untuk eksperimen yang keempat, yaitu membuat telur mengapung di dalam air. Oke, tentu yang kita butuhkan adalah tentu saja telur seperti ini. Lalu air yang sudah dimasukkan dalam gelas seperti ini. Tentu saja
garam seperti ini. Nah, lalu yang terakhir sendok. Oke, yang pertama adalah kita masukkan garam di dalam air secukupnya saja. Habis itu kita aduk biar larut di dalam air. Kalian bisa menggunakan garam bubuk atau yang garam balok, itu sama saja sih, sama-sama asin, gak ada yang beda. Setelah larut garamnya, kita coba masukkan telur tadi ke dalam air yang sudah kita kasih garam. Kalian bisa lihat telurnya mengapung seperti kapal ya, bisa mengapung di air. Untuk penjelasannya adalah air garam lebih padat dari air keran biasa. Semakin padat cairan, semakin mudah benda mengapung di dalamnya. Ketika Anda menurunkan telur ke dalam cairan, telur akan terus masuk hingga pada batas air asin. Airnya cukup padat untuk mengapung. Jika Anda berhati-hati saat menuangkan air biasa ke air garam, mereka tidak akan bercampur, sehingga kemungkinan telur untuk mengapung di tengah gelas. Jadi seperti itu penjelasannya. Karena air asin itu ya padat sekali airnya, jadi bisa untuk mengapungkan telur. Seperti itu teman-teman. Eksperimen yang terakhir atau yang kelima adalah membuat keringat melalui tumbuhan yang kita masukkan dalam plastik. Bahannya adalah yang tentu plastik, lalu tumbuhan. Oke, di sini saya menggunakan tumbuhan bayam. Kita coba petik seperti ini. Lalu kita masukkan di dalam plastik. Kita masukkan dalam plastik. Ini lalu kita tali. Oke, nanti kita tunggu beberapa saat lagi, maka akan ada keringat di sini di bagian plastik. Nah, setelah kita diamkan, kita akan mengetahui kalau ada keringat di dalam plastik. Nah, seperti ini ya. Ini ya, kelihatan banget ya keringat ini. Ini pakai tumbuhan bayam ya saya, jadi pakai tumbuhan bayam. Itu bisa dilakukan dengan tumbuhan apa aja ya. Nah, saya pakai adanya bayam di rumah di belakang itu adanya bayam ya, saya pakai bayam. Nah, ini berkeringat ini, kalian bisa lihat. Nah, ini penjelasannya adalah keringat yang muncul dalam plastik disebut juga transpirasi tumbuhan, yakni proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari bagian tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Nah, seperti itu teman-teman penjelasannya. Kenapa bisa ada keringat di plastik saat kita masukkan tumbuhan di dalam plastik lalu kita ikat dengan rapat. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini adalah hasil percobaan hari ini. 5 percobaan ya, menggunakan telur, pensil, minyak dan air, tumbuhan,
Semua ini bisa kalian lakukan di rumah, gampang sekali. Telur pasti ada lah, pensil apalagi yang masih sekolah. Air banyak melimpah ruah. Tumbuhan, kalau kalian tidak ada tumbuhan, minta ke tetangga kalian yang tumbuhan-tumbuhan pot. Kalau kalian gampang lah, di pinggir-pinggir sungai itu pasti ada. Garam pasti ada, gelas pasti ada juga. Jadi gampang, semuanya bisa dilakukan di rumah untuk menambah pengetahuan kalian gitu ya. Mungkin kalian udah tahu, tapi kita mengulang lagi pelajaran-pelajaran waktu dulu kita sekolah. Nah, mungkin itu aja video yang saya tampilkan di sini ya, tentang eksperimen. Lain kali kita akan sambung lagi dengan eksperimen-eksperimen yang lain. Oke, saya Davin Purnama pamit. Salam cerdas. Selamat pagi kalian. Selamat pagi teman